menurut saya Pak Udin Juba ini kan dia telah memberikan kuasa kepada kantor kami. Tentu langkah-langkah hukum akan kami tempuh. Jadi ini bukan urusan personal Pak Udin Juba dengan Pak Gubernur, tidak. Ini urusan administrasi pemerintahan. Ini urusan publik ya. Maka berdasarkan Undang-Undang 30 2014 kami menyampaikan upaya hukum keberatan ke Gubernur sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan yang dimaksud. Nah, upaya keberatan itu sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur beberapa hari lalu, kemarin kalau tidak salah. Di samping itu kami juga menyampaikan surat ke KSN, ya, ke KSN untuk memastikan bahwa KSN bisa mengevaluasi tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jadi sebenarnya ini tidak hanya dimaksudkan untuk Pak Udin Juba, tetapi dimaksudkan sebagai koreksi kepada pemerintah provinsi agar di kemudian hari dalam mengelola pemerintahan itu bisa tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Memang benar ini kewenangan Pak Gubernur, tetapi kewenangan Pak Gubernur itu ada pembatasan. Pembatasannya adalah mekanisme yang harus dilewati oleh Pak Gubernur dalam melakukan evaluasi dan uji kompetensi terhadap pejabat tinggi pertama yang dia miliki di Kabinet Pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Nah, dalam kasus Pak Udin Juba misalnya, berdasarkan PP tentang manajemen PNS, seseorang itu baru bisa dievaluasi ya, itu minimal telah menjabat setahun. Jika dalam setahun itu dianggap kinerjanya tidak tercapai, maka dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya minimal 6 bulan ya. Setelah itu baru diberikan kesempatan untuk setelah diperbaiki, jika 6 bulan ternyata dia tidak bisa meningkatkan kinerjanya, barulah dilakukan uji kompetensi kepada yang bersangkutan begitu. Nah, di lain pihak masih di PP 11 2017 kalau tidak salah ya, tentang manajemen PNS itu minimal 2 tahun menjabat baru bisa dimutasi. Nah, Pak Udin Juba ini kan dia menjabat baru 7 bulan lebih, belum sampai 8 bulan. Itu berarti dia tidak bisa dievaluasi, pula tidak bisa dilakukan uji kompetensi, pula tidak bisa diganti dari jabatannya. Berdasarkan norma kan seperti itu. Hal ini pun dipertegas oleh KSN dalam suratnya. Sehingga menurut saya Pak Gubernur keliru dalam melakukan tindakan hukum administrasi sekarang di pemerintahan provinsi. Segala upaya hukum akan kami ambil, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa ini bukan urusan personalnya Pak yang bersangkutan dengan Pak Gubernur secara pribadi, tidak, tetapi ini urusan publik ya, ini urusan publik, urusan administrasi pemerintahan yang harus dibedakan begitu. Pak, satu lagi mungkin. Ya. Menurut saya setelah kami mendapatkan rekomendasi dari KSN nanti atas laporan aduan yang kami sampaikan ke KSN, lalu kemudian jika upaya ini ternyata akan sampai pada peradilan tata usaha negara dan betul menyatakan bahwa tindakan gubernur itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kami akan sampaikan ke Mendagri agar supaya Mendagri menggunakan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap kewenangan gubernur. Ini dalam pandangan kami gubernur keliru dalam menjalankan pemerintahan, khususnya kaitannya dengan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan provinsi. Jadi dia tidak bisa. Itu kewenangan gubernur ya. Prerogatif begitu. Benar, itu kewenangan gubernur, tetapi ada pembatasannya. Pembatasannya ini dimaksudkan agar penempatan jabatan itu berbasiskan kompetensi, tidak berdasarkan like and dislike atau suka dan tidak sukanya Pak Gubernur. Tidak berdasarkan misalnya ada hutang budi politik saat pemilihan misalnya, tidak berdasarkan itu, tetapi berdasarkan kompetensi masing-masing. Sehingga uji kompetensi itu menjadi syarat yang diwajibkan dalam Undang-Undang 30 2014, turunannya adalah peraturan pemerintah tentang manajemen PNS. Nah, itu adalah pembatasan kewenangan gubernur. Jadi kewenangan gubernur tidak dicabut, tetapi dibatasi. Benar, Pak Gubernur punya kewenangan menentukan siapa pejabatnya, tapi calon-calon pejabatnya itu harus melalui uji kompetensi, yang mana tim uji kompetensi itu dibentuk oleh gubernur, bekerja berdasarkan perintah dari gubernur, berdasarkan mandat dari gubernur. Pak, satu lagi, ini pandangan hukum mungkin. Berarti jabatan-jabatan sejumlah SKPD yang ada di sana itu ini kan sudah kita tahu persis bahwa melanggar aturan undang-undang norma. Batalnya satu keputusan tata usaha negara itu karena 3 hal ya. Karena 3 hal. Satu, dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan. Itu berlakat padanya asas contrarius actus. Yang kedua, dibatalkan oleh pengadilan. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara itu daluarsa. Nah, dalam kasus SK pengangkatan jabatan pratama ya, pimpinan jabatan tinggi pratama di lingkup pemerintahan provinsi,
Selama 3 kondisi ini tidak terpenuhi, maka SK itu berlaku. Berbeda kalau kemudian pengadilan telah memerintahkan untuk membatalkan satu keputusan dan menyatakan keputusan tersebut batal, maka status hukum SK itu tidak lagi berlaku. Selama belum ada 3 kondisi tadi, maka dia tetap sah dan berlaku.